Halo, shalom semua bagi yang menonton. Saat ini saya mau membagikan kepada teman-teman semua mengenai kitab Amos. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aan Firdamai. Saya bersekolah di STBBI Betel Jakarta. Teman-teman nanti bisa cek di Google atau di mana sekolahnya. Nah, di kitab Amos ini kita akan membahas mengenai tokohnya. Jadi fokus yang saya mau bagikan kepada kita semua ialah tokoh Amos ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Amos ini dalam Alkitab dikatakan sebagai nabi dan dikelompokkan sebagai nabi kecil. Kenapa? Karena ada anggapan bahwa pelayanan Nabi Amos ini kurang luas atau kurang melebar di berbagai wilayah. Namun pada dasarnya kalau kita kami kesimpulan bahwa seorang nabi tetaplah sebagai pelayan Tuhan yang selalu menyuarakan dan menjadi penyambung lidah Allah. Nah, kita akan membahas mengenai kisah Amos, di mana dia berada, bagaimana pelayanannya, ataupun bagaimana Amos ini dalam menjalankan apa yang menjadi visi Allah gitu kepada umat Allah. Nah, kalau kita lihat Amos ini berasal dari Tekoa, yang Tekoa ini daerahnya di sekitar Yehuda dan tidak jauh dari situ, sekitar 13 km dari Israel Selatan. Dan Amos ini merupakan penduduk Yehuda asli ya. Amos ini berasal dari Yehuda dan pekerjaan Amos sebagai gembala domba. Sebagai gembala domba. Artinya Amos ini bukan berasal dari latar belakang teologi atau berasal dari keluarga yang kaya, melainkan dia hanya sebagai dari keluarga yang biasa-biasa saja. Yang keempat, tidak dididik secara teologi. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa Amos ini latar belakang pendidikannya tidak ada sama sekali mengenai kenabian, melainkan memang Amos ini dipanggil Tuhan khusus untuk mengingatkan bangsa Israel. Yang kelima, Amos ini muncul pada saat kemerosotan moral di Israel. Nah, ini akan menjadi titik fokus kita mengenai kehidupan Amos dan pelayanan Amos pada bangsa Israel. Kenapa dikatakan muncul pada saat kemerosotan moral Israel? Oke, next slide. Nah, yang kedua, Amos menyampaikan 5 penglihatan yang dialaminya. Nah, kita akan masuk mengenai pelayanan yang dialami oleh Amos serta dia menyampaikannya kepada bangsa Israel. Nah, Amos mendapatkan 5 penglihatan. 5 penglihatan ini menunjuk kepada bangsa Israel itu sendiri. Nah, apa saja penglihatan-penglihatan yang dialaminya? Di sini ada terbagi 5, yaitu api, kawanan belalang, bakul dan buah, tali sapi, Tuhan dekat mezbah. Nah, api ini menggambarkan bahwasanya ada suatu api yang menghanguskan bangsa Israel. Jadi sesuatu yang besar, yang panas akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel. Terus yang kedua kawanan belalang. Kawanan belalang. Nah, kawanan belalang ini juga menggambarkan bahwa seakan belalang itu datang menyerang bangsa Israel. Entah dari mana belalang itu, yang intinya itu berasal dari apa yang menjadi perlakuan mereka gitu. Artinya Tuhan memberikan itulah, kalau kita bisa lihat dari keluaran pas Israel keluar dari bangsa Israel, sama halnya ada kawanan belalang juga. Terus bakul dan buah. Kenapa dikatakan bakul dan buah? Yang dimana ini digambarkan mereka itu ditelan seperti buah yang terlalu kemantangan di dalam bakul. Artinya di sini mereka itu udah tidak bisa dibilangin atau tidak bisa ditegur oleh Allah gitu. Yang keempat, tali sapit. Tali sapit ini menggambarkan murka Allah kepada bangsa Israel dan
lebih menuju kepada keluarga Yerobeam. Nah, kita tahu sendiri keluarga Yerobeam ini berbuat dosa di hadapan Allah, di mana dia menghasut, mempengaruhi bangsa-bangsa Israel untuk menyembah Baal. Gitu. Dan yang kelima ini Tuhan dekat Mezbah. Nah, Tuhan dekat Mezbah ini menandakan bahwa kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah untuk menghancurkan ilah-ilah lain. Di sini Allah langsung memberi gambaran kepada Amos bahwa suatu saat, suatu masa akan ada waktunya nanti Tuhan akan menghancurkan semua bangsa-bangsa serta orang-orang yang percaya kepada Baal, kepada ilah-ilah lain. Dan mereka akan tahu bahwa Allah itu yang berkuasa atas seluruh bumi. Oke, next. Nah, pelayanan Amos. Kita lihat di sini, seperti yang saya tadi sampaikan, di sini kita akan membahas banyak tentang kemerosotan moral. Oke? Amos adalah seorang gembala domba yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang teologi. Artinya dia berasal dari orang yang biasa-biasa aja, dia tidak terlalu mempelajari apa yang menjadi hukum Taurat, sejarah bangsa Israel, namun Amos dipanggil Tuhan. Nah, ini menggambarkan kepada kita juga teman-teman semua yang mendengarkan bahwa sekalipun kita dari keluarga mana, sekalipun kita nggak tahu, kalau kita dipanggil Tuhan, maka mari kita memenuhi panggilan tersebut, meresponi panggilan tersebut dengan baik. Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan dan nubuatan yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Seperti tadi, 5 nubuatan yang telah disampaikan Allah melalui Amos, dan Amos menyampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tertegur, dan mereka tahu bahwa Allah murka atas mereka gitu. Nah, di pelayanan Amos ini ada beberapa hal yang Amos sorot di dalam bangsa Israel ini. Amos mencela ketidakadilan sosial dan kemunafikan rohani. Jadi begini teman-teman, kenapa dikatakan mencela ketidakadilan sosial? Jadi di sini Amos ini sangat mengedepankan yang namanya keadilan sosial. Artinya orang kaya dengan orang miskin tidak bisa dibedakan. Mereka memiliki taraf atau memiliki kesenjangan sosial yang dimana kalau kita perhatikan orang kaya di zaman Amos menjual budak-budak, menjual orang-orang miskin, memperbudak mereka tanpa memperhatikan hak-hak orang tersebut. Namun di sini Amos menegur bahwa jangan sampai hal itu terjadi lagi, supaya Allah tidak murka kepada kita. Terus kemunafikan rohani. Nah, seperti yang saya bilang bahwa ketidakadilan sosial ini, orang-orang kaya pada zaman itu lebih mementingkan apa yang menjadi korban daripada membantu sesama mereka. Di sini Amos menyoroti supaya semua yang dilakukan orang-orang kaya itu seakan-akan berpura-pura gitu. Lebih baik membantu sesama daripada cuma mempersembahkan korban yang hanya supaya dilihat. Tujuannya supaya orang-orang tahu dia mempersembahkan korban gitu. Nah, inilah titik di mana kemerosotan moral yang dimaksud tadi di slide awal. Terus Amos menyampaikan malapetaka dan hukuman yang akan menimpa Israel. Nah, seperti yang tadi di slide 2 menyatakan ada beberapa bencana atau hukuman malapetaka yang akan diterima bangsa Israel jika mereka tidak akan berubah dan jika mereka tidak akan mau dengar-dengaran dan selalu menyimpang dari firman Tuhan, dari jalan Tuhan, menyembah Baal, melakukan hal-hal yang dosa, yang zina, seperti itu. Terus yang ketiga, Amos memberitahu betapa jijiknya bagi Allah ketika dipisahkan dari perilaku benar dalam hidup sehari-hari. Nah, di sini juga si Amos menyatakan bahwa Allah tidak suka dengan perilaku yang munafik, perilaku yang hanya berpura-pura, kelihatan benar, namun aslinya busuk, aslinya jahat. Nah, Amos menegur ketika dipisahkan dengan perilaku yang benar dengan perbuatan yang salah, maka Amos menggambarkan bahwa
Allah benci dengan hal itu. Allah jijik melihat orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Kenapa dikatakan ya kemerosotan moral tadi mengacu kepada bangsa Israel yang terlalu mementingkan kehidupan pribadi mereka, kehidupan keluarga mereka, memperhatikan orang lain. Jadi maksud Amos ini lebih baik kita memperhatikan sesama kita, karena itu merupakan perintah Tuhan gitu. Daripada hanya kita mempersembahkan korban atau kelihatan sok baik supaya dilihat orang gitu. Karena dan Amos menyatakan bahwa Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Yang keempat, Amos memberitahu masih ada harapan pemenang berkat jika percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Amos juga ketika melihat kemerosotan moral, ketika melihat kehidupan bangsa Israel tidak semudah yang dibayangkan, semakin hari semakin tidak baik, semakin berbuat jahat di hadapan Tuhan, maka Amos memberitahu, Amos memberi saran atau solusi supaya orang-orang yang pengen berubah, orang-orang yang ingin mau berbalik dari jalan yang menyimpang kembali kepada Tuhan dan mengikuti dengan cara apa? Percaya kepada Tuhan. Maka harapan dan pemulihan akan memberkati Israel, akan menyertai Israel lagi. Jadi Amos memberi suatu peluang, memberi suatu saran kepada bangsa Israel. Kalau mau berbalik kepada Tuhan, kamu harus percaya. Percaya bukan untuk hari ini, tapi percaya untuk selama-lamanya. Oke, next. Nah, kalau tadi yang telah saya paparkan kepada kita semua mengenai kehidupan Nabi Amos, dan pelajaran apa yang kita bisa ambil dari tokoh Amos ini. Nah, pelajaran apa saja yang kita ambil, saya membuat 2 poin, dan memang menurut saya ini perlu kita praktekkan dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Nah, Amos ini ciri khasnya selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran. Amos mengutamakan keadilan sebagai sesuatu hal yang menciptakan kebenaran. Artinya keadilan yang sesuai seperti adil kepada sesama itu akan menciptakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Gitu. Dan kebenaran hubungan yang benar antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama tanpa harus melihat status sosial. Dan kebenaran yang akan membuat hubungan manusia dan dengan Allah itu akan terus lurus, akan terus nyambung, sehingga Allah selalu memelihara kehidupan manusia. Nah, pelajaran yang mengedepankan keadilan dan kebenaran, Amos ini menekankan bahwa itu sangat penting, dan itu merupakan hal yang diinginkan Allah. Terus, poin yang kedua, meresponi panggilan Allah. Nah, kita berbalik dari kisah Amos tadi. Amos, dia adalah seorang gembala. Dan dia dari daerah Yehuda. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan nubuatan atau pesan kepada bangsa Israel, maka Amos tidak melawan, tidak mengeluh. Kalau kita bayangkan, ngapain Allah memanggil dia di Israel, sedangkan tempatnya di Yehuda? Emangnya nggak ada orang lagi yang menjadi penyambung lidah Allah di Israel? Nah, disinilah titik letak di mana Amos meresponi panggilan Allah itu dengan baik. Artinya dia menuruti apa yang telah Tuhan sampaikan kepadanya untuk menjadi penyambung lidah Allah kepada bangsa Israel. Amos dipanggil Allah untuk menyuarakan suara Allah kepada bangsa Israel berupa peringatan dan teguran yang dari Allah. Nah, itulah mengapa Amos ini memberi salah satu contoh yang baik, tentunya bagi diri saya dan bagi semua yang menonton tentunya, karena Amos ini kalau kita lihat apa yang spesial, nggak ada. Dia hanya seorang gembala domba, tapi kalau Tuhan memakai dia, maka Allah mempunyai tujuan dan maksud di dalam kehidupan Amos. Nah, untuk itu teman-teman, inilah sharing saya mengenai seorang tokoh Amos ini. Dia adalah seorang nabi kecil, namun memiliki pengaruh yang besar bagi bangsa Israel.
Seperti itu, terima kasih yang sudah menonton. Salam semua, God bless you. Sampai jumpa semua.